Perkenalkan, nama saya Albert Antoni dengan NIM 2440032 jurusan Business Creation, Kampus Alam Sutra. Perkenalkan, nama saya Egya Suranta Sembering Maliala, jurusan Business Creation dengan NIM 24400095065, Kampus Binus Alam Sutra. Perkenalkan, nama saya Edward Marcelino dengan NIM 24400089844 dari BINUS Alam Sutra, jurusan Business Creation. Oke, halo semuanya. Pada kesempatan ini kami bertiga, yaitu saya Albert, Egya, dan Edward, akan membawakan sebuah topik yang mungkin sering teman-teman dengar dan mungkin juga sering terjadi beberapa tindakan pelanggaran sekitar kita. Nah, jadi topik itu adalah kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, kita perlu tahu nih, apa sih pengertian gender? Nah, mungkin, teman saya Egy dapat menjelaskan, pengertian apa sih itu gender. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Oke, terima kasih pertanyaan juga Albert. Gender berasal dari kata lain genus yang berarti jenis atau tipe. Menurut kantor Menurut Kantor Menteri Negara, Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia menjelaskan arti gender sebagai peran-peran sosial yang dikontribusikan oleh masyarakat serta tanggung jawab dan kesempatan laki-laki dan perempuan yang diharapkan masyarakat agar peran-peran sosial tersebut dapat dilakukan oleh keduanya. Sementara, menurut WHO atau World Health Organization, gender merupakan sesuatu yang mengacu pada karakteristik wanita, pria, anak laki-laki, dan anak perempuan. Gender merupakan hal yang termasuk dalam norma, perilaku, peran, dan tanggung jawab yang ada. Sehingga, secara umum, gender dapat diartikan sebagai perbedaan peran, fungsi, status, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan. Terbentuk lewat budaya yang ditanamkan melalui proses sosialisasi dari satu generasi ke generasi lainnya. Jadi kira-kira begitu ya penjelasan singkat tentang gender itu sendiri. Oke, makasih ya Gi atas penjelasannya. Aku sudah mengerti sih apa itu gender, tapi mungkin ini masih menjadi pertanyaan yang banyak ditanyakan di antara teman-teman. Apakah gender itu sama dengan jenis kelamin, Gi? Mungkin untuk pertanyaan itu, partner saya Tuat akan membantu untuk menjawab dan menjelaskannya ya. Oke, ya, aku bantu jelaskan ya. Jadi gender itu tidak dapat sama dengan jenis kelamin. Karena pengertian jenis kelamin sendiri adalah jenis kelamin atau kata lainnya merupakan seks, suatu perbedaan biologis dari segi bentuk, fungsi, dan juga sifat antara pria dan wanita. Di mana hal-hal ini yang membedakan peran mereka dalam reproduksi. Contoh biasa dari jenis kelamin adalah laki-laki mempunyai alat reproduksi yang berbeda dari perempuan. Seperti yang kita tahu bahwa laki-laki memiliki penis dan perempuan memiliki vagina sebagai alat reproduksi mereka. Sehingga kesimpulannya, gender dan jenis kelamin bukan hal yang sama, di mana gender sendiri berasal dari kata genus dan jenis kelamin berasal dari kata seks. Genus merupakan hal yang berhubungan dengan peran-peran sosial dan yang ada, sedangkan jenis kelamin lebih berhubungan dengan organ biologis manusia. Oke, makasih Edward atas penjelasannya. Oke, teman-teman, sekarang kita sudah paham nih pengetahuan-pengetahuan dasar mengenai eh, kesetaraan gender atau gender itu sendiri. Nah, gender itu tidak sama dengan jenis kelamin ya, teman-teman. Nah, sebelum kita sesudah kita tahu itu, sekarang mari kita masuk ke topik kita yaitu kesetaraan gender. Nah, kesetaraan gender ini sendiri sering kita dengarkan atau sering kita perjuangkan pada hari besar yaitu tanggal 21 April yang biasanya kita peringati sebagai Hari Kartini. Nah, biasanya kita di Hari Kartini itu memakai pakaian batik ke sekolah. Nah, selain Hari Kartini, kita juga biasa mendengar kesetaraan gender itu mulai dibicarakan pada Hari Perempuan Internasional. Sebelum itu, mari kita masuk.
Apa sih itu kesetaraan gender? Mungkin Baik, Albert. dia bisa bantu jelaskan. Di sini saya akan jelaskannya tentang kesetaraan gender. Kesetaraan gender adalah kesetaraan penuh antara laki-laki dan perempuan dalam hal politik, ekonomi, sipil, sosial, dan budaya. Kesetaraan gender sendiri sangat mengacu pada penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan serta pemberdayaan perempuan, sehingga kesetaraan gender bukan berarti memiliki dan membutuhkan sumber daya yang sama persis antara perempuan dan laki-laki. Namun merujuk pada Indonesia Sustainability, kesetaraan gender adalah laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa memandang gender yang ditetapkan dari lahir. Nah, Egya, kan sudah menjelaskan pengertian kesetaraan gender. Tuh aku tambahin deh beberapa contoh dari kesetaraan gender, biar audiens nggak bingung dan makin jelas nih. Contoh, kesetaraan gender di lingkungan rumah, yaitu dengan membagi beban pekerjaan rumah tangga secara merata antara semua jenis kelamin. Misalnya, memberi tugas kepada anak, baik perempuan atau laki-laki, untuk mencuci piring atau menyapu dan mengepel. Jadi, tidak ada lagi tuh laki-laki boleh santai-santai di rumah, karena tugas rumah hanya dikerjakan oleh perempuan. Kemudian, contoh kesetaraan gender pada dunia kerja. Kesempatan potensi karir yang sama, nah siapapun pasti memiliki harapan yang sama untuk memperoleh potensi karir yang terus-menerus berkembang ke depannya. Hal ini tentu juga harus didukung oleh kesetaraan gender, baik dalam lingkungan kerja, bila seseorang dapat bekerja sama secara maksimal. Tentunya, potensi karir yang akan dimiliki juga terus akan menanjak. Dengan demikian, pria dan perempuan bisa sama-sama berusaha dan berkompetisi secara sehat untuk memperoleh karir yang setara. Dan contoh terakhir yang bisa saya berikan oleh keamanan yang terjamin bagi semua keamanan dan kenyamanan dalam bekerja. Juga merupakan salah satu contoh dari kesetaraan gender. Terkadang ada banyak ancaman yang berkaitan dengan kekerasan atau pelecehan seksual terhadap gender tertentu. Untuk membuat kesetaraan gender berlaku bagi semua orang, lingkungan kerja pun harus terjamin secara keamanan dan kenyamanan melalui cara demikian. Proses bekerja juga dapat dilakukan secara lebih maksimal. Wah, eh, terima kasih ya Egya dan Edward atas penjelasannya. Penjelasan yang kalian jelaskan sudah sangat cukup lengkap karena kalian sudah menyertakan contoh dan kesetaraannya. Nah, dari yang dijelaskan di atas nih, eh, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pemerintah mendukung penuh tentang kesetaraan gender yang ada di Indonesia. Kira-kira eh, apa sih bentuk bukti nyata pemerintah mendorong kesetaraan gender? Mungkin teman-teman boleh bantu tolong jelaskan. Ada dong, Bert. Pemerintah Indonesia sendiri telah melakukan tindakan terhadap pencegahan akan kekerasan wanita sejak 9 November 1998, di mana Komnas Perempuan dibentuk berdasarkan keputusan Presiden nomor 181 tahun 1998. Pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Presiden nomor 65 tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan sebagai dasar hukum Komnas Perempuan. Kemudian, pemerintah juga membuat dan memiliki undang-undang yang mengatur untuk mendorong kesetaraan gender, yaitu Konstitusi Dasar Negara Undang-Undang 1945 telah dikemukakan dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 1945 menjamin negara atau persamaan hak bagi semua warga dalam hukum dan pemerintahan, pekerjaan, dan penghidupan yang layak pada pasal 27 ayat 2 dan usaha bela negara pada pasal 30 dan memperoleh pendidikan pada pasal 31. Pemerintah Indonesia juga mengartifikasikan berbagai konvensi dunia dan menandatangani sejumlah deklarasi internasional berkaitan dengan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Wah, rupanya semua sudah diatur sedemikian rupa ya. Nah, namun masih terasa kurang sih penerapan yang ada di Indonesia. Kira-kira kenapa ya? Iya, Bert. Nah, menurut The Survey Women's Health
and Life Experience pada 2016 silam, 1 dari 3 perempuan Indonesia yang berusia 15-64 tahun mengaku pernah mengalami kekerasan fisik dan seksual. Perempuan juga masih menghadapi rintangan, hukum, dan diskriminasi di lapangan kerja, dengan angka sebesar 51% pada 2017 silam. Keterlibatan perempuan Indonesia di pasar tenaga kerja masih jauh di bawah rata-rata sebesar 80%. Daripada itu, masih banyak persoalan perempuan di Indonesia yang masih belum selesai. 1. Masih sedikitnya perwakilan perempuan di parlemen atau pemerintah. 2. Lapangan pekerjaan yang masih belum baik bagi pekerja perempuan. Yang ketiga, pendidikan dan kesehatan untuk perempuan yang belum optimal. Hmm. Oh, jadi tahu sih kenapa eh, edukasi itu mengedukasi kesetaraan gender tuh menjadi penting ya sekarang ya. Rupanya masih banyak hal-hal yang seperti itu. Iya, tentu itu penting untuk diedukasikan karena memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, dapat menghilangkan segala bentuk pelecehan, tindak kekerasan, serta eksploitasi yang mayoritas banyak dialami oleh kaum perempuan. Yang kedua, menghilangkan segala bentuk diskriminasi yang tidak jarang terjadi pada wanita dalam lingkungan rumah tangga maupun lingkungan kerja. Yang ketiga, memperoleh hak atas sebuah kepemilikan barang. Yang keempat, memperoleh hak yang sama dalam aspek pendidikan. Dan yang kelima, memperoleh kebebasan dalam hal berpartisipasi seperti pada kehidupan politik, sosial, hingga ekonomi. Ya, bener Gi. Tapi setauku kesetaraan gender ini melekat juga ya dengan pemberdayaan perempuan. Kayaknya satu paket deh dengan pemberdayaan perempuan. Seperti yang aku tahu, pemberdayaan perempuan itu adalah upaya kemampuan perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya ekonomi, politik, sosial, budaya, agar perempuan itu dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan nih dalam berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri. Iya, Bert. Nah, salah satu tokoh yang sangat menggambarkan itu pasti kalian kenal semua dong. Oh, aku tahu nih, pasti era Kartini. Iya, benar itu, Bang. Beliau ini merupakan anak seorang kiai atau guru agama di Talukawur, Kota Jepara. Menurut sejarah, Kartini merupakan keturunan dari Sri Sultan Hamengkubuwono VI. Dia merupakan pelopor perempuan bersama derajat perempuan Nusantara yang mendedikasikan intelektualitas, gagasan, dan perjuangannya untuk mendobrak ketidakadilan yang dihadapi. Nah, ada beberapa perjuangan era Kartini, yaitu yang pertama mendapatkan kesetaraan dalam hal hak pendidikan. Perjuangan Kartini melawan diskriminasi mendorong perempuan modern saat ini untuk berani melawan stereotip perempuan ujungnya jadi ibu rumah tangga saja. Semua perempuan tidak perlu ragu karena sejatinya memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam mengejar mimpi dan cita-citanya mengenyam pendidikan tinggi. Yang kedua, membuka lebar kesempatan perempuan untuk berkarya. Keinginan Kartini agar perempuan tidak selamanya dicap hanya akan berakhir di dapur dan mengurus rumah, membuka ruang penyetaraan bagi wanita modern bisa berkarya seperti para pria. Perempuan bebas berekspresi, mengartikan mimpinya, mewujudkan ide-ide kreatifnya, menyalurkan bakat, membuat gerakan, menyuarakan hasil pemikirannya yang bermanfaat bagi sekitarnya. Yang ketiga, mendorong percaya diri perempuan dalam berkarir. Di era digital sekarang ini, perempuan bisa bekerja dengan berbagai bentuk dan cara yang beragam. Perempuan terdorong melawan stereotip melalui prestasi perempuan dalam ranah profesional kerja. Mengembangkan potensi dalam diri, berkarir bukan sekedar mencari uang dan perekonomian, namun jadi teladan dan menjalankan hak asasi setiap orang. Perempuan modern ialah perempuan yang memiliki semangat juang tinggi, kepercayaan diri, yakin terhadap kemampuan yang dimilikinya. Perempuan yang memiliki keinginan untuk memerdekakan dirinya dan memiliki prinsip hidup yang kuat. Bagi para ibu yang bekerja, berapapun waktunya jelas tetap jadi ibu sepenuh waktu. Meski banyak tantangan, namun para ibu punya hak untuk memilih keduanya, bekerja dan ibu rumah tangga. Yang keempat, membangkitkan kualitas hidup perempuan. Semakin terbukanya ruang bagi perempuan,
untuk meningkatkan kualitas hidupnya, seperti peran sinergi perempuan pada sektor pembangunan dan peningkatan jumlah perempuan yang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Wah, hebat ya. Ada nggak ya contoh pemberdayaan perempuan di Indonesia? Mungkin dari program pemerintah atau apapun itu? Ada dong, Bert. Program KB di Indonesia erat berkaitan dengan program pemberdayaan perempuan dan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Pemberdayaan perempuan dan peningkatan penaraan dalam pekerjaan sosioekonomi memiliki pengaruh satu sama lain dengan jumlah anak dalam keluarga. Semakin status perempuan, semakin mendikit jumlah anak. Semakin dikit jumlah anak, semakin besar kesempatan bagi perempuan untuk meningkatkan status sosioekonomi mereka. Pemberdayaan perempuan ini juga karena menurut data BPS menunjukkan perempuan memiliki angka kehidupan hidup dan lama sekolah yang lebih tinggi dari laki-laki, menegaskan pentingnya investasi dalam peningkatan kualitas perempuan. Konsistensi dalam pemberdayaan perempuan juga bertujuan untuk memperbaiki dan mempertahankan pola pikir masyarakat yang sudah diusahakan oleh pemerintah mengenai pemberdayaan perempuan. Karena jika tidak terus diusahakan, maka pola pikir masyarakat akan terus stuck pada pola pikir masyarakat pedesaan. Contohnya, masyarakat di desa yang masih memiliki pola pikir bahwa mengurus anak dan rumah tangga adalah tanggung jawab seorang istri saja. Pola pikir masyarakat pedesaan ini adalah yang harus menjadi perhatian dan bersama-sama diarahkan agar lebih terbuka untuk meningkatkan kesejahteraan kualitas hidup mereka sendiri. Oleh karena itu, edukasi mengenai kesetaraan gender dan konsistensi aksi pemberdayaan perempuan di masyarakat menjadi hal yang penting. Wah, makasih ya atas penjelasannya untuk Egia dan Edward. Terima kasih juga udah berbagi informasi yang sangat komplit nih. Nah, jadi mungkin saya bisa mengambil kesimpulan bahwa kesetaraan gender dapat tercapai dengan menciptakan ruang yang aman bagi siapapun, atau kita dapat melakukan penghapusan tindak penindasan yang terjadi, serta kita dapat melakukan pemberdayaan perempuan. Dan kesetaraan gender menjadi sangat penting agar dapat mengurangi kemiskinan dan perempuan dapat berpartisipasi lebih lagi dalam proses pembangunan bangsa Indonesia. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.